Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Ibu Rubaiah untuk mengajar matematika kelas 7 ya. Mari kita awali dengan materi bilangan. Urutan bilangan dan operasi bilangan. Untuk kompetensi dasar, yaitu menentukan urutan bilangan bulat, positif dan negatif, kemudian pecahan biasa, pecahan campuran, desimal dan persen. Kompetensi kedua, 32, menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. 41. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan biasa campuran desimal persen. 42. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Nah, perhatikan contoh penggunaan bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kedalaman kapal selam di bawah permukaan laut. Di bawah permukaan laut itu menunjukkan berarti arah negatif, sedangkan untuk mengukur suhu dengan termometer. Perhatikan, untuk suhu apabila ke atas itu menunjukkan arah positif, itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita perhatikan pengertian bilangan bulat terdiri atas bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat digambarkan dalam garis bilangan sebagai berikut. Perhatikan. Apabila arahnya ke kanan berarti bilangan bulat positif. Dan apabila arahnya ke kiri berarti bilangan bulat negatif. Dan ada bilangan 0. Di dalam bilangan bulat terdapat bilangan 1, bilangan cacah dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan asli, bilangan yang dimulai dari 1, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan genap dimulai dari angka 2, 4, 6, 8, atau bilangan yang habis dibagi 2. Sedangkan bilangan ganjil, bilangan yang tidak habis dibagi 2 atau bersisa ya. Misalnya dari 1, 3, 5, 7. Dan kelima, bilangan prima, bilangan asli yang hanya habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, dan 11. Di sini ada operasi bilangan bulat. Di dalam operasi penjumlahan dan bilangan operasi pengurangan, operasi bilangan bulat ada operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian, serta operasi campuran. Operasi penjumlahan. Penjumlahan bilangan bulat dapat diselesaikan menggunakan garis bilangan untuk bilangan yang sederhana. Bilangan positif sepadan dengan langkah ke arah kanan, dan bilangan bulat negatif sepadan dengan langkah ke arah kiri. Perhatikan gambar garis bilangan berikut. Misalnya 2 ditambah 5. Anak panah ditarik ke kanan
sampai angka 2 dari titik 0. Kemudian dilanjutkan 5 langkah lagi ke kanan karena operasi penjumlahan. Jadi menghasilkan angka 7. Perhatikan di dalam garis bilangan tersebut ya. Jadi apabila 2 ditambah 5 itu 2 langkah ke arah kanan, ditambah lagi 2 langkah ke arah kanan juga 5. Jadi 2 ditambah 5, 7. Perhatikan di sini untuk garis bilangan juga, inpes jumlah atau lawan suatu bilangan. Misal, inpes dari 1 adalah negatif 1. Inpes dari 5, negatif 5 adalah 5. Nah, sekarang inpes dari 2 adalah kita dapat mengemukakan sifat-sifat bilangan dan inpes jumlahnya, yaitu 1. Jika bilangan yang 1 positif, maka pasangannya negatif. Sebagai ilustrasi, 1 berpasangan dengan negatif 1. Nah, 2 berpasangan dengan negatif 2. Selisih bilangan yang berpasangan itu dengan 0 menghasilkan bilangan yang berlawanan. Sebagai ilustrasi, 0 dikurangi 1 sama dengan negatif 1. Dan 0 dikurangi dalam kurung negatif 1 menghasilkan 1. 0 dikurang 2 sama dengan negatif 2. Dan 0 dikurang negatif 2 dalam kurung sama dengan 2. Yang ketiga, jumlah kedua bilangan yang berpasangan itu sama dengan 0. Sebagai ilustrasi, 1 ditambah negatif 1 sama dengan 1. Dan 2, sebagai ilustrasi, perhatikan sekali lagi, jumlah kedua bilangan yang berpasangan itu sama dengan 0. Sebagai ilustrasi, 1 ditambah negatif 1 sama dengan 0. Dan 2 ditambah dalam kurung negatif 2 sama dengan 0. Yang keempat, setiap anggota pasangan bilangan dinamakan lawan atau inpes jumlah dari anggota yang lain di dalam pasangannya. Sebagai ilustrasi, lawan dari 1 adalah negatif 1. Karena 1 ditambah negatif dalam kurung negatif 1 sama dengan 0. Dan lawan dari 5 adalah negatif 5. Karena 5 ditambah dalam kurung negatif 5 sama dengan 0. Jika A adalah bilangan bulat, maka A adalah lawan atau inpes jumlah dari negatif A. Dan sebaliknya, negatif A adalah lawan atau inpes jumlah dari A. Sifat penjumlahan. Ketertutupan. Jika A dan B bilangan bulat sebarang, maka A ditambah B juga bilangan bulat. Contoh, negatif 8 ditambah 7 sama dengan negatif 1. Kedua, sifat komutatif. Jika A dan B masing-masing bilangan bulat sebarang, maka berlaku hitungan A ditambah B
sama dengan B ditambah A. Contoh, negatif 3 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah negatif 3, yaitu menghasilkan yang sama. Berikutnya asosiatif. Untuk A, B, dan C bilangan bulat sebarang. Berlaku dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Contoh, 5 ditambah 6 dalam kurung ditambah 8 sama dengan 5 ditambah dalam kurung 6 tambah 8. Itu sifat asosiatif. Yang berikutnya unsur identitas. Jika A adalah bilangan bulat sebarang, maka berlaku A ditambah B, A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A. Itu sama dengan A. Dan bilangan 0 dinamakan unsur identitas atau elemen netral. Contoh, dalam kurung negatif 12 ditambah 0 sama dengan negatif 12. Operasi pengurangan. Perhatikan garis bilangan. Gambar garis bilangan menunjukkan sebuah pengurangan, yaitu 8 dikurang 4. Anak panah ditarik ke kanan sampai angka 8. Kemudian dilanjutkan langkah ke kiri karena operasi pengurangan dan menghasilkan 4. Itu operasi pengurangan ya, perhatikan. Pengurangan dua bilangan bulat. Jika A dan B adalah bilangan-bilangan bulat, maka pengurangan yang melibatkan bilangan-bilangan bulat A, B, negatif A, dan negatif B dapat dilakukan sebagai berikut. 1. A dikurang B sama dengan A ditambah B dalam kurung negatif B. Kedua, A dikurang dalam kurung negatif B sama dengan A ditambah B. Yang ketiga, negatif A dikurang dalam kurung negatif B sama dengan negatif A ditambah B. Keempat, negatif A dikurang negatif B dikurang B sama dengan negatif A ditambah dalam kurung negatif B sama dengan negatif dalam kurung A ditambah B. Sifat pengurangan, ketertutupan. Artinya, jika A dan B adalah bilangan bulat, maka hasil dari A dikurang B selalu bilangan bulat. Contoh, 8 dikurang dalam kurung negatif 12 sama dengan 20. Kedua, sifat komutatif. Jika A dan B sebarang bilangan bulat, maka tidak berlaku hubungan A dikurang B sama dengan B dikurang A. Contoh, 14 dikurang 9 tidak sama dengan 9 dikurang 14.
Operasi perkalian. Perkalian memiliki pengertian sebagai penjumlahan berulang. Tidak berlaku untuk bilangan bulat kurang dari 0. Sehingga dapat kita jabarkan sebagai berikut. 5 kali 3 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sampai 5 kali sama dengan 15. Yang keduanya 3 kali 3 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 9. Yang ketiganya 1 kali 3 sama dengan 3. Perhatikan tabel di bawah ini. Perkalian ya. Misalkan negatif 5 kali negatif 5 sama dengan 25. Nah, di sini negatif 5 kali negatif 4, 20. Nah, di dalam tabel tersebut, kalau negatif kali negatif sama dengan positif. Sedangkan untuk tabel berikutnya, negatif 1 negatif 5 kali 1 sama dengan 5. Negatif 5. Nah, negatif 4 kali 2 sama dengan negatif 10. Apabila di sini negatif 3 dikali negatif 3, perhatikan tabel di bawah ini. Negatif kali negatif hasilnya positif. Sedangkan kalau negatif kali positif hasilnya negatif. Kalau negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, sekarang yang berikutnya misal 3 dikali negatif 5. Hasilnya negatif 15. Nah, jadi itu. Untuk tabel di bawah ini. Kesimpulannya jadi negatif kali negatif positif hasilnya. Kemudian cari di situ di tabel ya. Itu untuk tabel. Dari tabel di atas, maka perkalian bilangan bulat A, B, negatif A dan negatif B dapat diartikan sebagai berikut. 1. A kali B sama dengan positif. Dalam kurung A kali B. Yang kedua, negatif A kali dalam kurung negatif A, negatif B. Ulangi lagi, yang kedua, negatif A kali dalam kurung negatif B sama dengan positif dalam kurung A kali B. Yang ketiga, negatif A kali B sama dengan negatif A dalam kurung A kali B. Yang keempat, A kali dalam kurung negatif B sama dengan negatif dalam kurung A kali B. Nah, itu dari tabel di atas terangannya. Sifat perkalian. 1. Ketertutupan. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka hasil dari A kali B selalu bilangan bulat. Contoh, 12 kali 6 sama dengan 72. Yang kedua, sifat komutatif. Untuk setiap bilangan bulat, A kali B berlaku A kali B sama dengan B kali A. Contoh, 9 kali dalam kurung negatif 4 sama dengan negatif 4 kali 9. Itu sifat yang ada dalam perkalian.
Yang ketiga, asosiatif. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku dalam kurung A kali B kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Contoh, dalam kurung 5 kali 7 kali 4 sama dengan 5 kali dalam kurung 7 kali 4. Yang berikutnya, sifat distributif. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku A kali dalam kurung B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Contoh, 9 kali dalam kurung negatif 4 ditambah 2 sama dengan 9 kali dalam kurung negatif 4 ditambah 9 kali 2. Unsur identitas. Perkalian suatu bilangan bulat dengan 1 atau sebaliknya akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Untuk setiap bilangan bulat A sebarang berlaku A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Contoh, negatif 15 kali 1 sama dengan negatif 15. Bilangan 0. Setiap perkalian bilangan 0 dengan bilangan bulat dan sebaliknya hasilnya adalah 0. Untuk setiap bilangan bulat A sebarang berlaku A kali 0 sama dengan 0 kali A, yaitu 0. Contoh, 14 kali 0 sama dengan 0. Operasi pembagian. Pembagian bilangan bulat diartikan sebagai operasi kebalikan dari perkalian. Jika A, B, C anggota bilangan bulat, maka B tidak sama dengan 0 dan memenuhi A dibagi B sama dengan C. Maka 1. Untuk A, B berlainan tanda. C adalah bilangan bulat negatif. 2. Untuk A, B bertanda sama, C adalah bilangan bulat positif. Ketiga, untuk A sama dengan 0, maka C sama dengan 0. Sifat pembagian. Ketertutupan. Pembagian bulat tidak selalu menghasilkan bilangan bulat. Jadi, pembagian pada bilangan bulat bersifat tidak tertutup. Contoh, 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Yang berikutnya sifat komutatif. Jika A, B, dan C sebarang bilangan bulat dan tidak sama dengan 0, maka berlaku A dibagi B tidak sama dengan B dibagi A. Dengan begitu, pembagian tidak bersifat komutatif. Contoh, 9 dibagi negatif 3 tidak sama dengan negatif 3 dibagi 9. Perhatikan sekali lagi. Untuk komutatif, ya, sifat pembagian pada komutatif. Jika A, B, dan C sebarang bilangan bulat tidak sama dengan 0, maka berlaku A dibagi B tidak sama dengan B dibagi A. Dengan begitu, pembagian tidak bersifat komutatif. Contoh, 9 dibagi negatif 3 tidak sama dengan
tidak sama dengan negatif 3 dibagi 9. Ya, jadi untuk komutatif tersebut tidak bersifat komutatif ya untuk pembagian itu. Jadi 9 dibagi negatif 3 tidak sama dengan negatif 3 dibagi 9. Asosiatif. Jika A, B, dan C sebarang bilangan bulat dan tidak sama dengan 0, maka berlaku dalam kurung A dibagi B dibagi C tidak sama dengan A dibagi dalam kurung B dibagi C. Dengan demikian, pembagian tidak bersifat asosiatif. Contoh, dalam kurung 64 dibagi 8 dibagi 2 tidak sama dengan 64 dibagi dalam kurung 8 dibagi 2. Sekarang operasi campuran. Operasi hitung campuran pada bilangan bulat adalah suatu perhitungan yang menggunakan bermacam-macam operasi. Dalam operasi hitung campuran pada bilangan bulat terdapat prioritas sebagai berikut. Perpangkatan atau akar. 1. Kedua, perkalian atau pembagian dikerjakan terlebih dahulu dari sebelah kiri. 3. Penjumlahan atau pengurangan dikerjakan dari kiri ke kanan. Perhatikan contoh. 1. Suhu mula-mula kota A 10 derajat Celcius. Karena cuaca hujan, suhu di kota A turun 12 derajat Celcius. Tentukan suhu kota saat hujan. Nah, perhatikan penyelesaiannya di situ. Untuk suhu mula-mula 10 derajat Celcius, penurunan suhu 12 derajat Celcius. Suhu saat hujan berarti 10 derajat Celcius dikurang 12 derajat Celcius. Maka menghasilkan negatif 2 derajat Celcius. Jadi, suhu kota A saat hujan adalah negatif 2 Celcius. Contoh kedua, ketinggian kota A 200 meter di atas permukaan laut. Kota B 125 meter di bawah kota A. Tentukan ketinggian kota B. Perhatikan penyelesaiannya. Ketinggian kota A 200 meter. Ketinggian kota B 125 meter di bawah kota A. Ketinggian kota B maka sama dengan B sama dengan 200 meter dikurang 125 meter. Sama dengan 75 meter. Jadi ketinggian kota B sama dengan 75 meter. Contoh 3. Perhatikan, di sebuah rumah makan terdapat 2 buah lemari es. Lemari es pertama suhunya adalah negatif 5 derajat Celcius. Sedangkan lemari es kedua suhunya negatif 3 derajat Celcius. Tentukan perbedaan suhu kedua lemari es tersebut. Penyelesaiannya, perhatikan. Suhu lemari es pertama negatif 5 derajat Celcius. Untuk suhu lemari kedua, suhu lemari es yang B negatif 3 derajat Celcius. Perbedaan suhunya maka negatif 5 dikurangi dalam kurung negatif 2. Maka negatif 5 ditambah 3 sama dengan negatif 2. Jadi, untuk perbedaan suhunya 2. Perhatikan untuk contoh yang berikutnya, yang keempat. Dalam suatu tes, ditetapkan bahwa setiap jawaban benar mendapat nilai 4.
jawaban salah mendapat nilai negatif 1. Dan jawaban yang kosong mendapat nilai 0. Jika Andi berhasil menjawab 70 soal dengan benar dan 30 soal salah dari seluruh soal yang berjumlah 100, maka perhatikan nilai Andi. Maka, berapakah nilai Andi? Penyelesaiannya perhatikan. Jawaban benar 70. Jawaban salah 30. Jawaban kosong 0. Maka nilai Andi 70 dalam kurung ya, 70 dikali 4 ditambah 30 dalam kurung negatif 1. Maka 70 kali 4 280 dikurangi 30 sama dengan 250. Jadi nilai Andi 250. Contoh kelima, perhatikan. Nomor 1, 6 kali 3 ditambah dalam kurung 5 dikurang 2. Maksudnya 6 kali 3 ditambah hasil dari 5 dikurang 3 itu 3 sama dengan 6 kali 3 18 ditambah 3 sama dengan 21. Yang keduanya 500 dalam kurung 579 ditambah 682 dibagi 13 kali 9 ditambah 9 kali 3 dibagi 30. Maksudnya 579 ditambah 682 menjadi 1261 dibagi 13 dikali 9 ditambah 27 hasil dari 9 kali 3 dibagi 30. Nah, dari situ 1261 dibagi 13 hasilnya 97 dikali 9 ya, dalam kurung tuh ya, ditambah 27 dibagi 30. Nah, dari 97 kali 9 ditambah 27 hasilnya 900 dibagi 30. Maka hasilnya 30. Sekian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian memahami semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.